kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita yang berikutnya, kita akan melihat lagi kembali sebuah video tayangan. Ada kisah nyata nih, keajaiban dari yang namanya sholat duha. Kalau gitu sama-sama kita saksikan aja, ini dia tayangannya. Memang sholat duha itu pembuka rezeki. Pembuka rezeki. Semenjak MTS itu, saya alhamdulillah rezekinya ilmu. Dalam artian semenjak itu saya nggak pernah ranking 2. Ranking 2 mungkin cuma sekali di MTS itu. Iya, cuma sekali. Selebihnya ranking pertama juara umum terus. Ketika juara umum, saya dapat beasiswa kan? Dapat beasiswa tidak usah bayar uang sekolah. Iya, ini subhanallah ya, ternyata sholat duha ini benar-benar istimewa banget ya. Mungkin bisa dijelaskan juga nih kembali sama guru kita Ustadz Syaf nih. Supaya mungkin yang di rumah juga semakin ingin termotivasi untuk melakukan yang namanya sholat duha. Oh, Insya Allah. Ini bicara masalah tentang keutamaan sholat duha ini belum kita bahas nih. Mohon izin penjelasannya, tafadhol guruku. Baik, tapi guruku Habib Utsman, yang dimuliakan Allah, Habib Nabil, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Salat duha keutamaannya sangat banyak sekali. Sudah disampaikan beberapa di antaranya daripada guru-guru kita yang mulia. Maka subhanallah kami tertarik dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan ausini khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku, ya. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Yang pertama, dalam setiap bulan usahakan engkau puasa 3 hari, puasa Ayyamul Bid. Yang kedua, maka engkau jagalah salat duhamu setiap hari. Dan yang ketiga, maka jangan pernah engkau lupakan untuk salat witir sebelum engkau tidur. Maka kalau ditanyakan keutamaan yang paling utama nih, kalau menurut kami pribadi, keutamaan yang pertama kita menjalankan wasiatnya kekasih kita. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena duha itu sendiri masuk dalam wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan nih kalau misalnya orang yang kita sayang nih ya, orang yang kita cintai gitu kasih pesan. Nah nanti ini, terus kita melakukannya. Kita akan melakukannya dengan setulus hati. Ya mungkin Allah akan memperkaya kita, Allah akan melunasi hutang-hutang kita, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kita ingin mengikuti apa yang diwasiatkan oleh kekasih kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti wasiatnya, maka insya Allah Rasulullah pun menganggap kita adalah kekasihnya, insya Allah. Yang kedua keutamaannya, siapa orang yang menjaga salat duhanya, maka sebanyak buih di lautan pun dosa-dosanya Allah ampuni. Walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, bukankah ini adalah rezeki yang tertinggi ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan selalu menganggap rezeki itu hanya uang, rezeki itu hanya ini, rezeki itu hanyalah materi. Namun subhanallah, Allah ampuni dosa kita. Bayangin, Allah ampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Itu orang yang menjaga sholat duhanya. Yang ketiga, ketika seorang menjaga salat duhanya, kata Allah Subhanahu wa taala, rukuklah kepadaku 4 rakaat duha. Rukuklah untukku 4 rakaat di pagi hari, maka aku akan cukupkan dia hari tersebut. Allah akan mencukupkan kita di hari tersebut. Ini mungkin teman-teman milenial ada yang nonton ya. Teman-teman harus tahu yang paling enak itu rasa cukup. Rasa cukup. Banyak orang kelihatan dari luar itu subhanallah makannya yang lagi viral Wagyu A5 setiap hari, tapi subhanallah ternyata tidak dicukupkan. Masih pengen yang ini, pengen kayak Siska Kol misalnya. Jadi subhanallah kita tidak pernah akan mencapai kesempurnaan kalau tidak ada perasaan cukup dalam hati. Dan siapa yang memberikan rasa cukup itu termasuk diantaranya ketika kita menjaga 4 rakaat duha setiap hari untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kecukupan. Buat apa banyak kalau nggak cukup? Dan perasaan cukup itulah yang kita inginkan. Selanjutnya ada di mana Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, melancarkan hari-hari kita, melancarkan misalnya ada yang punya hutang, susah hutang untuk membayar hutangnya, Allah akan memberikan semangat dirinya untuk bekerja supaya mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang jelas ini adalah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat duha itu membuka pintu rezeki, sebagaimana tadi
tadi disampaikan sedekah 360 sendi. Bayangin, satu sedekah dibayar sama Allah berkali-kali lipat, 700 kali lipat, bahkan jutaan kali lipat. Bagaimana kalau 360? Ini baru di pagi hari, belum nanti di siang harinya, belum nanti di sore harinya. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kembali kepada orang yang awab, orang yang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang yang taat menjaga salat duhanya. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sebanyak buih di lautan, dan juga menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Jadi enak banget emang kalau segala sesuatunya itu serba cukup dikasih ya. Waduh. Mau beli mobil cukup, mau beli Cukup rumah ya. baru cukup, Cukup mau beli aja. apa cukup. Itu Cukup enak gitu. benar. Itu enak Kan benar. banyak orang tidak merasa cukup gitu, pengen makannya padahal makannya sepiring-sepiring juga. Iya. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Nih sekarang ini kita